الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tentang fikih, yaitu masalah kitab taharah, tentang masalah kesucian, membersihkan. Al-miyahul lati yajuzu tatahhiru biha sab'un miyah. Jadi air itu terdiri ada 4 atau ada 7 macam air. Ada 7 macam air yang bisa kita gunakan untuk bersuci atau membersihkan. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri. Yang pertama itu air hujan, air dari langit yang turun ke bumi, itu namanya air hujan. Kemudian wa ma'ul bahri, dan air laut. Wa ma'ul nahri, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, yaitu air sumur. Wa ma'ul aini, dan air mata air. Wa ma'ul salji, dan air salju. Wa ma'ul baradi, yaitu air embun. Jadi ada 7 macam air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Termasuk ketika kita mau berwudu, boleh kita pakai air hujan. Kita kumpulkan dulu, baru kita bisa pakai untuk berwudu atau mandi janabah, yang penting banyak airnya. Maksudnya ini Ustaz, bukan di satu wadah. Iya, kita kumpulkan satu wadah tempat ya, ibarat ember besar. Pada saat turun hujan, banyak airnya di situ ember, maka kita boleh untuk berwudu. Boleh kita mandi, junub dan sebagainya. Karena itu adalah air mutlak, tidak ada perubahan, boleh kita pakai untuk berwudu. Termasuk juga air laut, jenis tamparan. Jenis tamparan itu boleh, tidak ada perubahan, boleh kita mandi. Bahkan melebihi itu 2 kudlah kalau air laut. Mana boleh naung ke langi-langi, ya tidak ada masalah. Rasanya yang asin tidak berpengaruh masalah asinnya itu air laut. Bahkan ada obat, bermanfaat itu air laut. Karena pernah ada orang dia kayak gatal-gatal, disuruh untuk mandi di laut. Ternyata itu air laut adalah sebagai obat. Sebagai obat, bisa menyembuhkan. Termasuk juga racun sebenarnya. Nah, makanya itu walaupun ada yang pergi meracuni ikan di laut, tidak bisa itu mati itu tidak bisa itu ikan mati karena ada penangkalnya, karena ada asin. Beda kalau air tawar di sungai, biasa
apa biasa ada orang pergi meracuni seperti ikan dan sebagainya, pasti keracunan itu ya ikan. Tapi kalau di laut tidak ada. Makanya itu adalah salah satu ada namanya obat di dalamnya, itu air laut. Iya. Kemudian apalagi air sungai ya bisa mengalir, boleh. Termasuk juga mata air. Mata air itu yang muncul dari tanah. Ada juga muncul dari pas di akar pohon. Boleh itu dipakai karena termasuk air mutlak, belum ada campurannya. Salju, kalau di Indonesia di kampung kita ini tidak ada namanya salju, tidak ada. Yang terakhir itu air embun. Embun itu pada saat di malam hari, pagi-pagi ada itu air embun, biasa ada di tempat di daun-daunan atau motor, biasa ada anunya, ada motor dan sebagainya. Itu namanya boleh kita pakai wudhu, dikumpulkan satu tempat atau wadah, maka kita bisa dipakai bersuci. Kemudian summal miyahul ala arba'ati aqsam. Kemudian air itu terdiri atas 4 macam. Ya, terdiri atas 4 macam yang bisa dipakai dan tidak bisa juga dipakai. Jadi ada 4 macam air. Ya, kan tadi 7 air mutlak yang dimaksudkan ini. Tetapi sekarang ini dibagi lagi, ada pembagian yang mana untuk dipakai bersuci dan itu namanya air mutlak. Tetapi ada yang juga suci tapi tidak mensucikan. Nah, di sini tahiru wa taharu ghairu makruh, suci air itu dan tidak makruh. Gunakan air itu namanya air mutlak, air suci dan mensucikan, tidak makruh, maka itu air mutlak. Kemudian yang kedua, wa tahiru wa taharu makruh, dan suci mensucikan tetapi makruh untuk digunakan, yaitu wa huwal ma'u musyammas, yaitu adalah air musyammas. Apa itu air musyammas? Terkena dari matahari, panasnya matahari, atau sengaja dimasak itu air, baru mau pakai wudhu itu ada larangan. Itu namanya air musyammas, makruh untuk dipakai. Kemudian wa tahiru ghairu matahharu, dan suci tetapi tidak bisa mensucikan, yaitu wa huwal ma'ul musta'mal, yaitu adalah air musta'mal. Air yang musta'mal itu yang dimaksud di sini adalah air yang sudah dipakai, air yang sudah kita pakai. Bekas maksudnya ini, bekas, betul, bekas. Kemudian yang keempat adalah wal mutaghayyiru biha khalatahu min at-tahirat, yaitu air najis. Wa ma'un najisin wa huwa allazi khalas bihi najasatun wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyaru. Air tersebut kurang dari 2 kulla atau lebih banyak dari 2 kulla tetapi berubah. Wa kullatani khamsati ratlu bigadadi taqriban fil asahi. Jadi ukuran 2 kulla itu menurut pendapat paling sahih adalah perkiraan 500 liter ba'dah. 500 liter. Ini
takaran dari antara Arab dengan, tapi kalau kita di Indonesia takarannya kecil, anunya liternya. Iya, ya kurang lebih itu 700 liter. Iya, 700 liter. Itu namanya 100 dengan 2 kula. Iya, 2 kula. Yang persegi harus 2 kula. Nah, ini dipakai untuk berwudu, bisa dipakai untuk berwudu. Nah, tetapi kurang dari 2 kula, tetapi ada mau pakai karena ada bekas juga di bawah air itu, maka ini bisa makruh air yang dipakai, bisa makruh wudu. Iya, misalkan air cicak, air toke, apalagi yang sebagainya yang bisa menajiskan. Nah, ini tidak boleh dipakai untuk bersuci. Mungkin itu saja. Saya tahu ada yang mau ditanyakan, insyaallah mari kita sharing dan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelapa, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian apa lagi? Sebentar. Makasih. Kenapa tidak dipakai untuk bersuci? Karena ada kemanisan. Ada kemanisan itu air kelapa. Sama dengan air kopi. Suci itu air, tapi ada anunya, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tidak bisa dipakai, makruh. Iya, iya. Ada rasa asin. Iya. Antara kelapa, ada rasa manis. Dan juga kedua air ini manfaat. Air laut bisa digunakan sebagai obat. Kalau air kelapa itu bisa digunakan sebagai Obat. Iya. Ya, kalau air laut kan banyak. Iya, air banyak. Kalau air kelapa sedikit ya. Iya, sedikit. Iya, segi volume jumlahnya berapa airnya. Iya. Tapi itu air kelapa kan memang sedikit. Ya, masa mau pasti lain-lain juga muka itu tuh. Beda kalau air laut. Memang asin airnya, tapi tidak terlalu di muka. Maksudnya tidak berasin di muka. Tetapi kalau lewat di sini terasa asinnya. Itu terasa asinnya. Itu boleh. Tapi kalau air kelapa tadi ya makruh dipakai karena biasa ada kemanisan di muka. Nah, ini biasa terjadi ada semut. Iya, ada semut. Iya. Mungkin itu saja. Sempat ada yang lain. Bisa sedikit Ustaz. Iya. Berarti air memenuhi syarat air suci dan untuk bisa mensucikan. Air suci ya, belum tentu untuk mensucikan. Air bersih maksudnya. Iya, air bersih. Itu air bersih. Tapi belum tentu bisa mensucikan. Ada yang seperti itu barangkali ya Ustaz. Saya bacakan di kitab tahara itu salah satu syarat air pakai wudu atau mandi wajib yaitu harus suci dan dapat mensucikan. Iya, air mutlak namanya. Berarti Iya. ada air yang bersih atau suci tapi belum tentu bisa mensucikan ya. Iya, itu namanya air mustakmal. Itu yang tadi Iya. Ustaz sampaikan
Ya, dia itu masuk di pembagian air mustakmal. Air suci tetapi tidak bisa mensucikan. Ya, tidak bisa mensucikan. Dan air yang berubah juga karena bercampur. Ini juga termasuk mustakmal. Kalau yang air bekas tadi, misalnya air bekas pakai orang lain, Cocok dia nih. masuk mustakmal juga. Itu juga termasuk mustakmal. Kemudian juga berubahnya air. Artinya dia bisa berubah itu air gara-gara ada campurannya. Ya. Misalkan tai ayam, tai apakah, sehingga berubah itu air. Kan biasa ada lawami air itu air kah di kolam, biasa berubah warnanya. Iya. Kalau dia memiliki takaran dua. Iya, kecuali dia memiliki dua takaran 20 misalkan. Kita harus mengetahui, harus dia kalau warnanya itu air berubah tapi tidak berbau, maka bisa boleh dipakai. Tapi kalau sudah berbau, walaupun airnya sudah artinya jernih, masih jernih, tapi berbau lain-lain, maka ini juga tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Apalagi kalau berubah tome warnanya, ada tome baunya lain-lain, ini ya, sudah pasti tidak boleh mustakmal. Misalkan di atasnya 20, misalkan anggap saja di kolam di permandian Hermes ada yang kencing misalkan, apakah boleh kita berwudu? Boleh, karena melebihi 20. Ya, melebihi 20. Kenapa melebihi 20? Karena lebih banyak air yang mutlaknya daripada campurannya, maka ini boleh. Ya, boleh dipakai untuk bersuci. Satu lagi stasiun, Iya. masih bisa sedikit. Saya pernah membaca riwayat hadis, hanya saya agak lupa. Tertera bahwa hadis riwayat siapa mengatakan bahwa sesungguhnya air itu adalah suci. Iya. Air, sesungguhnya air itu adalah suci dan tidak ada yang dapat menajiskannya. Iya. Nah, itu pernah saya baca itu, Ustaz. Ada. Ada itu kan, tadi saya belum mendalami pemahaman apakah dia sahih atau tidak sahih. Saya lupa juga dia riwayat hadis siapa. Iya. Sesungguhnya air itu Adalah suci, tidak dan ada yang dapat menajiskannya. Nah, itu saya perlu Nah ini ya, betul. Ini masuk di air laut. Oh, itu saya Iya, air laut. Kenapa? Walaupun ada najis di dalamnya, tidak bisa itu berubah. Itu air laut. Oh, dan kalaupun ada sengaja atau tidak sengaja tercampur dengan Iya. Ini misalnya orang yang membuang sampah dan sebagainya tuh di laut, tidak akan berubah itu. karena ada yang PLD. Iya. Nah itu. Karena kenapa masih suci tidak bisa ada menajiskannya, karena melebihi 20. Seperti tadi itu yang saya jelaskan anggap saja di permandi Hermes misalkan, walaupun ada najis atau kencing, tapi masih lebih banyak itu air, nah ini tidak akan menajiskannya karena melebihi 20. Iya. Kecuali kalau 20 lalu ada air kencing di dalamnya, maka ini tidak bisa lagi dipakai. Nah itu. Kembali kesimpulannya juga tergantung pada volume air. Iya, tergantung ya. Air, iya. Ya, kita kembali tergantung volume air, berapa banyaknya air. Nah, begitu. Kalau sedikit air walaupun 20 tapi ada najis, nah ini sudah tidak bisa lagi dipakai. Gitu. Kalau melebihi 20, ya maka masih bisa dipakai.
Atau ada yang bertanya, bagaimana kalau air mustakmal apabila ada sudah pakai tapi kita tidak mengetahui, padahal kita sudah juga berwudu di situ. Nah, ini bisa dipakai untuk berwudu saat wudu kita karena belum mengetahui bahwa ada yang pernah pakai. Nah, ini bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah ditahu sengaja kita berwudu, ini makruh, wudu kita tidak sah. Itu penjelasannya ulama kita. Iya. Iya, saya tahu ada mau tanyakan, bisa pertanyaan yang lain juga. Ya, boleh orang. Masalah bersuci nih. Iya, bersuci. Itu biasa tanya-tanya dalam hati ketika saya mau sholat. Ya. Tiba-tiba ada perasaan keluar di tubuh. Buang angin atau buang semacam cidi, percayaan gitu kan. pencairan, cecen, cair udara. Kayak ada riwayat Iya, biang. Iya, ada apa banyak? bagaimana itu karena ini saya anggap adalah penyakit. Oh iya, iya masih banyak. Bagaimana apabila seorang sholat kemudian ada yang keluar, apakah itu dikatakan bilang kentut? Tidak tahu, bukan. Iya. Nah, tapi ada penyakit namanya abian, biasa keluar itu mata dubur nih. Iya. Nah, tetapi menurut para ulama kita, kalau memang ada penyakit seperti ini, maka ini bisa dimaklumi oleh Allah, karena tidak apa-apa karena sementara sholat tapi sebelumnya sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, kemudian ada yang kayak keluar tapi sempat untuk membersihkan. Nah, ini boleh membersihkan. Tapi kalau pada saat kita sholat gara-gara ada penyakit seperti ini, maka ini sudah dimaklumi. Lanjutkan saja sholat kita. Insyaallah sholat kita tetap karena Allah itu maha bijaksana. Makanya itu Allah maha bijaksana dan maha pengampun. Gitu. Kecuali kalau kentut ya diberhentikan. Ya, diberhentikan sholat kita pada saat kita kentut. Nah, ini. Tapi kalau seperti itu tadi penyakit kita, maka insya Allah itu termasuk adalah dalam keadaan darurat namanya. Jadi dia masuk darurat. Iya, boleh. Dia dimaklumi. Ya, mungkin itu saja. Iya, silakan. Kembali saya mengulang pertanyaan beberapa hari. Hari sudah sholat nih. Iya. Tapi kita ada di depan. Sapi depan. Iya. Ada keluar. Iya. Oh, kentut namanya. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tidak meninggalkan kendaraan di dalam dan belakang kita? Iya. Bagaimana itu deh? Iya. Bagaimana? Iya, apa yang harus kita lakukan apabila kita buang gas atau kentut pada saat kita melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Misalkan kita berada di tengah atau di depan, kemudian ada yang di belakang tak. Ya. Bagaimana ini? Nah, ini banyak yang terjadi seperti ini juga. Yang penting tidak berbau, tidak mengganggu jamaah yang lain. Boleh kita tinggal sejenak.
Nanti setelah salam baru kita ke belakang ambil air wudhu, baru kembali ke tempat untuk melanjutkan untuk sholat. Karena jangan sampai akan tutki kemudian ada orang di belakang kita dirakaya, ini tidak boleh juga, dilarang. Tidak boleh juga. Jadi alangkah baiknya diam saja dulu, ikut saja dulu, supaya tidak ada jarak, supaya tidak ada yang kayak setan iblis yang menempati tempat yang kosong. Di situ saja dulu. Karena tidak bisa kita ke belakang, mau ke depan. Ada imam atau rakyat misalkan tuh di sakriki dan sebagainya, tidak ada jalan keluar, nah, boleh kita tinggal dulu sejenak. Atau kita tidak Iya. tetap melanjutkan sholat tapi dengan tanda bahwa sholat saya ini sudah tidak Sah. diterima lagi. Jadi melakukan sholat dengan maksud supaya saya tidak diketahui oleh Orang. Iya. dan juga saya tidak mau mengganggu Orang. laki, Iya. Orang. Iya itu. di kanan dan belakang saya. Iya itu nih makanya. Iya. Itu nih makanya kita lanjutkan dulu, ikut saja. Nanti sudah salam imam, baru kita ambil ke belakang, ambil air wudhu, baru kembali lagi melaksanakan sholat. Mulai sholat. Sebenarnya ini agama kita ini adalah mudah sebenarnya. Tapi jangan mencari lagi untuk dipermudahkan. Kan biasa ada orang bilang, kamu udah gini agama Islam, begini. Tapi biasanya nak cari-cari lagi supaya permudah lagi. Ini jangan. Sudah ditentukan oleh Allah. Tetap kita melaksanakan sholat supaya tidak terganggu jamaah yang lain. Kemudian juga tidak menjaga juga masalah konsentrasi, dengan ia mengganggu misalkan. Jangan sampai jamaah yang di belakang bertanya, kenapa tinggal berdiri atau duduk saja, kenapa tidak ikut? Jadi lebih baik kita ikut saja. Nanti selesai salam imam baru kita kembali ambil air wudhu, baru melaksanakan ibadah sholat. Itu lebih baik. Mungkin itu saja. Masih ada? Iya. Itu penjelasan dari kami. Kalau ada yang masih kurang, silakan kita bertanya lagi kepada ustaz-ustaz yang lain atau ulama-ulama kita. Karena saya ini termasuk juga manusia biasa. Ya, kadang juga ada lupa, kadang juga ada ingat. Alangkah baiknya kalau kita saling melakukan bertanya terus kepada ulama-ulama yang termasuk ahlinya juga, ahli fikih, insyaallah kita dapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan. Ya mungkin itu saja yang sempat saya uraikan pada hari ini. Insyaallah nanti kita akan dipertemukan lagi kembali oleh Allah, panjang umur dan sehat. Insyaallah amin rabbal alamin. Mari kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuwaffiqu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika minan nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
الحسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.